Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oyudi dengan NIM 180300102. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kalkulus vektor, di mana mata kuliah kalkulus vektor dengan dosen pengampu Bapak Fridgo Tasman, SPD MSc. Yang akan kita bahas di video ini adalah yang pertama itu integral fungsi vektor, yang kedua itu integral garis fungsi vektor, yang ketiga integral permukaan fungsi vektor, yang keempat integral volume fungsi vektor, yang keenam itu teorema grid, yang keenam teorema divergensi Gauss, dan yang ketujuh itu teorema Stokes. Yang pertama yang akan kita bahas itu integral fungsi vektor, di mana definisinya itu kita misalkan A dalam fungsi T sama dengan A1 T ditambah A2 T ditambah A3 T dikali K, di mana A dalam fungsi T sebuah vektor yang bergantung pada variabel atau parameter T, dan A1 T, A2 T, dan A3 T kontinu dalam suatu selang yang ditentukan. Maka integral tak tentu dari A dalam fungsi T didefinisikan sebagai berikut. Integral A dalam fungsi T dt sama dengan I integral A1 T dt ditambah J integral A2 T dt ditambah K integral A3 T dt jika terdapat sebuah vektor B dalam fungsi T sehingga A dalam fungsi T sama dengan D per dt A dalam fungsi T, maka integral A T dt sama dengan integral D dt B dalam fungsi T dt sama dengan integral dB dalam fungsi T sama dengan B dalam fungsi T ditambah C, di mana C adalah vektor konstanta. Selanjutnya, sedangkan integral tentu dengan batas antara T sama dengan A dan T sama dengan B dapat ditulis di mana integral batas A sampai B AT dt sama dengan integral A ke B T dt B dalam fungsi T dt sama dengan B dalam fungsi T ditambah C batas A sampai B sama dengan B dikurang B A. Jadi, misalkan fungsi percepatan diberikan oleh A dalam fungsi T sama dengan A1T ditambah A2T ditambah A3T dikali K yang bergantung pada parameter T yaitu waktu, maka Vt kecepatan adalah integral dari percepatan A dalam fungsi T diberikan oleh integral A dalam fungsi T dt sama dengan I integral A1 T dt ditambah J integral A2 T dt ditambah K integral A3 T dt sama dengan V dalam fungsi T ditambah C. Untuk bahasan yang kedua itu integral garis fungsi vektor, di mana definisinya itu integral garis dari suatu fungsi vektor A dalam fungsi T sepanjang kurva C yang didefinisikan pada T besar sama dari A, kecil sama dengan B, didefinisikan sebagai berikut. Integral batas C A dot dr sama dengan integral A sampai B A dot dr sama dengan integral A sampai B A1i ditambah A2j ditambah A3k dot I dx tambah J dy tambah K dz sama dengan integral A sampai B A1i ditambah A2c ditambah A3k. Selanjutnya, jadi pada lintasan tertutup adalah integral tertutup C A dot dr sama dengan integral tertutup C A1i ditambah A2j ditambah A3k dot I dx tambah J dy tambah K dz sama dengan integral tertutup batas C A1 dx tambah A2 dy tambah A3 dz.
Untuk bahasan ketiga itu integral permukaan fungsi vektor. Di definisinya itu kita misalkan S suatu permukaan dua sisi yang demikian mulus dan N adalah vektor normal satuan positif, maka flux atau massa yang mengalir per satuan waktu dari A, X, Y, Z melalui permukaan S adalah dimana flux vektor V yang melintas S sama dengan integral lipat 2S A dot N ds yang disebut integral permukaan. Untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan S pada salah satu bidang koordinat. Kemudian menghitung integral lipat 2 dari proyeksinya. Kita misalkan permukaan S memiliki proyeksi pada bidang X, Y, maka integral permukaan diberikan oleh integral lipat 2 batas S A dot N ds sama dengan integral batas S A dot N dx per dy per mutlak N dikali K. Sedangkan jika proyeksi pada bidang XZ, maka integral permukaan adalah integral lipat 2 batas S A dot N ds sama dengan integral lipat 2 batas S A dot N dx per dx dz per mutlak N dikali J. Dan proyeksi pada bidang YZ, maka integral permukaan diberikan oleh integral lipat 2 batas S A dot N ds sama dengan integral lipat 2 batas S A dot N dx per dz dx dz per mutlak N dikali I. Lanjut yang ke bagian keempat yaitu integral volume fungsi vektor. Definisinya itu pandang sebuah permukaan tertutup dalam ruang yang menutup volume V, maka integral lipat 3 V A df sama dengan integral lipat 3 batas F A dx dy dz dan integral lipat 3 V himpunan kosong dv sama dengan integral lipat 3 V himpunan kosong dx dy dz, di mana integral lipat 3 batas V himpunan kosong df dinyatakan sebagai limit dari jumlah. Bagi ruang V ke dalam M ruang buah kubus-kubus dengan volume nabla VK sama dengan K, di mana K itu 1, 2, sampai M. Seperti dilihat di gambar. Kita misalkan XK, YK, ZK sebuah titik dalam kubus di atas. Di definisi himpunan kosong XK, YK, ZK sama dengan himpunan kosong dari K. Pandang jumlah itu sigma K sama dengan 1 ke N. Himpunan kosong K VK yang diambil untuk semua kubus yang mungkin dalam ruang yang ditinjau. Limit dari jumlah ini bila M menuju tak hingga sehingga kuantitas-kuantitas terbesar nabla VK akan mendekati 0. Dan jika limit ini ada, dinyatakan oleh integral lipat 3 tertutup V himpunan kosong dv adalah integral volume. Yang kelima itu teorema Green. Di mana teoremanya itu kita misalkan D suatu domain dari bidang X, Y, dan C adalah lengkung, itu kurva, tertutup yang licin atau smooth di D. Dengan interior juga di D. Kita misalkan P, X, Y, Q, X, Y adalah fungsi-fungsi yang ditentukan, kontinu dan mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu di D. Maka integral tertutup batas C P dx tambah Q dy sama dengan integral lipat 2 batas R QP
per do X dikurang do P per do Y dx dy, di mana R yaitu daerah tertutup yang dibatasi C. Buktinya itu teorema ini akan dibuktikan dengan menampilkan R dalam bentuk X besar sama dengan A, kecil sama dengan B, dan Y yaitu besar sama dengan C, kecil sama dengan D, di mana Y besar sama dari F1X, kecil sama dari F2X, dan X kecil sama dengan G1Y, dan besar sama dari G2Y, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Integral lipat 2 R do P per do Y dx dy dapat ditulis iterasi, yaitu integral lipat 2 batas R do P dx dy sama dengan integral batas A sampai B, integral batas V1X sampai V2X do P do Y dx dy sekarang dapat kita integralkan. Integral lipat 2 batas R do P do Y do X do Y dx dy sama dengan integral batas A sampai B, di mana P X, V2X dikurang P dikali X, V1X dx sama dengan min integral A sampai B P dikali X, V2X dikurang P dikali X per V1X dx sama dengan negatif integral tertutup A sampai B P X, Y dx. Dengan jalan yang sama, maka integral lipat 2 batas R do Q do Y dx dy dapat ditulis dalam integrasi integral tertutup batas C Q X, Y dy sehingga integral tertutup batas C P dx tambah Q dy sama dengan integral lipat 2 batas R do Q per do X dikurang do P per do Y dx dy. Dengan ini, teorema Green telah terbukti kebenarannya. Domain D atau daerah D dalam teorema ini harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan domain atau daerah yang tertutup dan terbatas. Yang kedua, memuat sejumlah terhingga kurva tertutup sederhana yang tidak saling berpotongan satu sama lain. Yang ketiga, setiap kurva tertutup sederhana tersebut harus licin atau smooth. Domain atau daerah yang memenuhi sifat-sifat di atas disebut regular atau regular region. Yang keenam, teorema divergensi Gauss. Isi teoremanya itu teorema divergensi Gauss adalah analog 3 dimensi dari teorema Green di bidang. Isi dasar dari teorema divergensi adalah integral lipat 3 batas V do A1 per do X ditambah do A2 per do Y ditambah do A3 per do Z dV sama dengan integral lipat 2 batas S A1 cos alpha A2 cos beta A3 cos gamma di dA, di mana V adalah sebuah daerah di ruang dimensi 3. SAW adalah permukaan yang dibatasi oleh T, A1, A2, dan A3 adalah fungsi-fungsi dari X, Y, dan Z yang kontinu dan mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu di V. Dan cos alpha, cos beta, dan cos gamma adalah kosinus dari garis-garis normal terhadap SAW ditarik keluar dari T. Kita ambillah S suatu luas tertutup yang sedemikian rupa sehingga sembarang garis sejajar sumbu koordinat akan memotong S paling banyak pada 2 titik. Kita misalkan persamaan permukaan bagian bawah dan atas S1 dan S2 masing-masing adalah Z F1X, Y dan Z sama dengan F2X, Y. Proyeksikan S pada bidang X, Y adalah R. Di mana integral lipat 3 batas V do A3 per do Z dV sama dengan integral batas 3
F do A3 per do Z dy dx sama dengan integral lipat 2 batas R integral lipat 1 batas Z sama dengan V1 dan Z sampai V sama dengan V2 do A3 per do Z dy dx sama dengan integral lipat 2 batas R A3 X, Y, Z di mana X, Y, Z batas X sama dengan F1 dan dengan Z sama dengan F2 dy dx sama dengan integral lipat 2 batas R A3 dikali X, Y kali F2 dikurang A3 dikali X, Y F1 dx dy. Untuk bagian atas S2 dx dy sama dengan cos gamma 2 ds2 sama dengan K dikali N2 ds2 karena normal N2 pada S2 membentuk sudut lancip Y gamma 2 dengan K. Bagian bawah S1 dx dy cos gamma 1 ds1 sama dengan K N1 ds1 karena normal N1 pada S2 membentuk sudut tumpul dengan K yang merupakan normal dari R. Maka integral lipat 2 batas R A3 dikali X, Y V2 dy dx sama dengan integral lipat 2 batas S2 A3 kali K dikali N2 ds2 integral lipat 2 batas R A3 X, Y, V1 dy dx sama dengan integral lipat 2 batas S1 A3 K dikali N1 ds1 dan integral lipat 2 batas R A3 dikali X, Y kali V2 dy dx dikurang integral lipat 2 R A3 dikali X, Y F1 dy dx sama dengan integral lipat 2 batas S2 A3K dikali N2 ds2 ditambah integral lipat 2 batas S1 A3K dikali N1 ds1 sama dengan integral lipat 2 batas S A3K dot NDS sehingga integral lipat 3 batas F do A3 per do Z dV sama dengan integral lipat 2 batas S A3K dot NDS. Itu persamaan pertama. Dengan analog yang sama dan dengan memproyeksikan S pada bidang-bidang koordinat lainnya akan diperoleh integral lipat 3 batas V do A1 per do X dV sama dengan integral lipat 2 batas S A1K dot NDS. Itu persamaan kedua. Integral lipat 3 V do A2 per do X dV sama dengan integral lipat 2 batas S A2K dot NDS. Itu persamaan ketiga. Dan kalau persamaan pertama, kedua, dan ketiga dijumlahkan akan menghasilkan atau diperoleh hasil akhir yaitu integral lipat 3 batas V nabla dot ADV dikali integral sama dengan integral lipat 2 batas S A dot NDS. Yang terakhir itu teorema Stokes. Definisi itu kita misalkan S adalah permukaan berarah dalam ruang dengan batas-batas adalah kurva C yang tertutup. Dan kita misalkan V sama dengan X, Y, Z adalah fungsi vektor kontinu yang mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu dalam domain yang memuat S. Maka integral tertutup batas C V dot dr sama dengan integral lipat 2 batas S nabla dikali V dot NDS sama dengan integral lipat 2 batas S nabla dikali F ds.
Dari rumus di atas dapat disimpulkan integral garis dari sebuah vektor v f yang mengelilingi sebuah kurva tertutup sederhana C sama dengan integral permukaan dari kurva V melalui sembarang permukaan S dengan C sebagai batasan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.